Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Pagi. Luar biasa. Makin semangat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Guru, mohon maaf waktunya dipakai lagi sama Pak Heri ya. Karena Pak Heri mau membahas terkait diseminasi modul 1.4 budaya positif ya. Mungkin dengan adanya modul ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ada gambaran ya, ilmu juga. Baik, lanjut. Baik, Bapak Ibu, di sini ada konsep kunci modal budaya positif. Di sini ada 6 ya, ada 7. Ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi. Lalu keyakinan kelas. Selanjutnya terakhir adalah segitiga restitusi. Banyak. Baik, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar yaitu saat ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran paradigma baru, yaitu penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran ya yang belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada disiplin positif. Disiplin positif di sini yang pertama, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin menjadi ketidaknyamanan. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, lalu maupun hukuman. Selanjutnya, baik. Udah. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Motivasi dapat dipahami sebagai kekuatan yang terlihat pada menggerakkan, mengaktifkan, atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Ketika kita memiliki tentang motivasi, hal pertama yang menyerang pikiran kita adalah sumbernya. Apakah motivasi tersebut berasal dari sendiri atau intrinsik, ataukah berasal dari luar intrinsik? Selanjutnya, nah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu terbagi 5 ya: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Kesenangan dalam ini bukan berarti anak-anak itu senang dalam hal sesuatu. Kesenangan di sini adalah ketika kita menyampaikan kepada siswa, lalu siswa bisa. Nah, kesenangan kita itu di situ, ya, Bapak Ibu. Ketika misalkan peserta didik yang tadinya tidak bisa, kita ayomi, kita didik, lalu bisa. Nah, kesenangan kita di situ, gitu. Kepuasan kita sendiri, ya. Lanjut, Bapak. Motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ya, Bapak Ibu.
kebanyakan peserta didik kita itu ketika membereskan sampah pada tempatnya itu bukan karena kesadaran dia, karena takut oleh kita ternyata. Lalu mendapatkan imbalan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya murid melakukan disiplin diri. Baik Bapak Ibu, lanjut. Ya. Ini konsep disiplin yaitu ada 3 ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Suatu yang meyakinkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek saja. Restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan masalah terpecahkan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, ada hal negatif, netral, positif. Nah ini kalimatnya ya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, berarti ada ancaman nih, negatif. Mode paksaan, ayo kamu belajar, nanti kamu kalau nggak belajar dapat nilainya jelek, berarti itu paksaan. Mendorong menyelesaikan diri, konsep diri buruk. Lakukan apa yang saya katakan, stimulus atau respon. Mendorong kapan kepatuhan atau konsep diri baik. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Teori kontrol mendorong disiplin positif, konsep diri kuat. Lanjut. Konsep disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman, ada penghargaan. Nah, Bapak Ibu, pastikan kepada peserta didik tidak boleh menggunakan konsep ini, karena ketika hukuman anak akan menjadi takut, apalagi penghargaan. Ya, ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan berupa reward, coklat atau piala, maka siswa tersebut tidak akan percaya diri gitu. Kita bisa menumbuhkan bahwa itu adalah kesadaran dia sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah ini yang harus kita pakai ya, konsekuensi. Ketika misalkan anak sedang ada pelajaran PJOK, maka guru PJOK menyuruh anak tersebut untuk berlari karena terlambat 10 menit, itu termasuk konsekuensi, tidak masalah ya. Nah ketika restitusi berarti menanyakan dengan cara cari solusinya. Lanjut Pak. Konsep disiplin penghargaan ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Koran, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan penghukum seorang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan adalah termasuk penghukum. Lanjut Pak. Prosesi kontrol restitusi. Secara menanamkan disiplin positif pada murid, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Lanjut Pak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Apakah Bapak Ibu posisi kontrolnya penghukum atau pembuat rasa bersalah atau guru sebagai teman atau pemantau atau manajer? Kalau penghukum, ketika misalkan anak tidak mengerjakan PR, maka kalimat yang disampaikan oleh guru pasti, silakan kamu mengerjakan PR-nya di luar. Nah, kalau misalkan tidak mengerjakan PR, maka tidak akan boleh masuk kelas. Itu penghukum. Kalau misalkan kamu tidak kali kamu terlambat, kamu silakan berdiri di depan kelas. Nah, itu. Pembuatan rasa bersalah. Pembuatan rasa bersalah berarti Bapak Ibu harus tidak boleh untuk menegur di depan temannya. Lalu teman sebagai teman. Nah, kalau Pak Heri biasanya sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Karena ketika kita sebagai teman, anak tersebut merasa nyaman. Ketika anak sudah merasa nyaman, kita bikin kesepakatan bahwa kalian sama Pak Hari adalah seorang murid dan guru. Ketika kita sudah membuat kesepakatan tersebut, maka murid tidak akan ada yang songong, ya. Kalau kita tidak bikin kesepakatan dulu, pasti, Bapak kan teman aku. Maka dari itu kita bikin kesepakatan dulu. Lalu pemantau ini tidak baik. Seperti contohnya ketika anak yang salah, misal berlari-lari, kita catat, itu gak boleh. Atau kita lingkari di absennya, ini anaknya badut banget ya. Nah, itu tidak boleh, pemantau termasuk. Yang kita harus lakukan adalah manajer, guru sebagai manajer. Ketika anak ada yang bermasalah, kita cari solusinya. Ketika ada anak yang nangis, kita cari solusinya. Ketika anak lagi berantem, kita cari solusinya. Gitu. Menggunakan kalimat restitusi. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Nah, kalau penghukum biasanya ada suaranya tinggi, terus mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Suatu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Lalu ada pembuat rasa bersalah. Kalau rasa bersalah menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ibu sangat kecewa dengan kamu barangkali. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Lalu teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji tidak akan terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu. Gitu. Lalu ada pemantau, mengandalkan catatan, ya, tidak boleh nih. Ketika anak misalkan salah, jangan dicatat. Bapak, ini salah, ya berlari, tidak boleh, ya, yang digunakan itu. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ketika anak bersalah, Bapak Ibu menanyakan ini kepada siswa, itu salah, ya. Yang seharusnya Bapak Ibu lakukan adalah mempunyai sifat atau guru manajer. Nada suara tulus, benar-benar dari hati dan tidak kaku. Contoh kalimatnya, apakah kamu sudah tahu kesalahanmu? Nanti anak-anak akan menjawab, iya Bu, aku tadi terlambat ke sekolah. Lalu ditanyakan lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lalu anak itu akan menjawab, pasti, ya Bu, saya salah. Nanti ketika saya bangun jam 7, setelah kesalahan ini saya akan bangun pada pukul 5. Pasti seperti itu. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena beda, ya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan menggunakan kalimat yang
tidak baik. Contohnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu ada kalimat tidak boleh. Awas itu lubang. Nah itu ya kalimat peraturan. Awas ketika kamu terlambat maka kamu akan dihukum. Nah itu peraturan. Tapi kalau keyakinan, ketika misalkan kalimat tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, menggunakan kalimat keyakinan, membuang sampah pada tong sampah. Kalimatnya bagus gak didengarnya? Lebih enak didengar begitu. Menggunakan seragam sesuai dengan jadwal. Nah, begitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan dua atau motor? Kenapa coba Bapak Ibu? Ada alasannya? Jawabannya ada. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Iya benar. Yang pastinya keselamatan ya Bun ya. Keselamatan ya benar ya. Untuk menjaga keselamatan kita. Supaya tadi kata Bunda tidak geger otak. Ya benar. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya supaya menjaga kesehatan. Ya begitu Bapak Ibu ya. Lanjut Bapak. Nah kemarin Pak Heri sudah membuat prosedur pembentukan keyakinan kelas. Caranya ketika kita sebelum belajar, Bapak Ibu membawa post-it. Atau misalnya membawa post-it, Bapak Ibu gunting-gunting aja kertas kecil-kecil ya. Lalu dibagikan ke semua siswa. Misalnya Ibu siswanya 43, kasihin semuanya. Lalu setelah itu buat apa Pak Heri ini kertasnya? Membuat keyakinan kelas. Gitu. Sebelum membuat keyakinan kelas, Ibu harus menjelaskan dulu keyakinan kelasnya apa. Ya, soalnya karena kalau misalnya kita bagiin aja, tapi kita nggak tahu ini keyakinan kelas apa Bu. Pasti nanya gitu. Kita jelaskan dulu keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama untuk mewujudkan kelas yang nyaman, bersih, dan aman. Pasti anak oh iya Bu. Contohnya Bu apa? Jangan menggunakan kalimat jangan. Jangan menggunakan kalimat awas, kalimat-kalimat negatif. Tapi menggunakan kalimat yang baik. Contohnya, buang sampah pada tong sampah. Terus mengerjakan PR sesuai waktu, itu termasuk kesepakatan. So silakan kalian buat sendiri. Pasti anak-anak semangat. Oh hore, tulis sendiri. Nanti setelah ditulis, itu silakan anak-anak tempel di papan tulisnya. Ini kesepakatan kita. Dari 43 Ibu bacakan lagi. Bapak Ibu bacakan lagi kesepakatan yang sudah dibuat oleh muridnya. Yang pertama, misalkan namanya Anton membuat keyakinan kelas, pengennya suasana kelasnya aman. Termasuk kesepakatan bukan itu? Ini. Lalu di situ ada yang tulisan tidak boleh menyontek. Nah, kalimat tidak bolehnya kita sampaikan. Belajar yang mandiri gitu. Belajar yang mandiri. Lanjut Pak. Nah, kemarin Pak Heri sudah membuat prosedur pembentukan keyakinan kelas di Canva. Ya. Di sini Pak Heri membuat kesepakatan kelas 3B. Boleh Bapak Ibu nanti aksi nyatanya di kelasnya masing-masing. Karena kesepakatan kelas kita bersama berbeda ya Bapak Ibu. Karena kan keinginan mereka, keinginan murid. Jadi mungkin di Pak Heri yang kemarin Pak Heri buat, dia pengen belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin di kelasnya Bu Uju berbeda lagi. Pengen suasana kelasnya yang sunyi misalkan. Itu termasuk. Lanjut Pak. Nah ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin. Hadir tepat waktu. Lalu berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Belajar bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, berkata jujur, nyaman dan tidak baik saat berbicara, saling menghormati dan mengasihi dan bekerja sama, bersikap baik dan ramah. Kenapa anak-anak mencatat ini? Mungkin ada pengajaran saya kepada mereka yang tidak nyaman, makanya dia pengen dong Bapak bersikap baik dan ramah. Ramah itu mungkin
galak gitu. Nah gitu, anak-anak itu keinginannya mungkin terpendam, cuman dengan adanya peraturan kita anak-anak tidak bisa leluasa gitu. Lanjut Pak, masih videonya masih itu. Ya. Di sini ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan restitusi ini, silakan boleh dicatat atau boleh diingat gitu ya. Kalimatnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tanyakan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tanyakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita tanyakan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Ketika anak datang terlambat, jangan bilang, kamu kemana aja? Jam berapa ini? Silakan kamu keluar. Jangan mengikuti pelajaran Pak Heri hari ini. Nah, itu tidak boleh. Tapi dengan menggunakan restitusi ini, kita pakai penggunaan kalimat yang baik. Baik, misalkan, ini jam. Kok hari ini kamu terlambat? Coba dicek, jam berapa hari ini? Jam 8 Pak. Seharusnya kita masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Berarti kamu sudah terlambat. Maka dari itu, nanti setelah istirahat, ini jam nanti ketemu Pak Heri. Gitu. Setelah istirahat, dia menghampiri Pak Heri. Setelah itu, ditanyakanlah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Pasti di jam itu menjawab, maaf Pak, tadi aku terlambat karena ibu aku sakit. Jadi aku harus memberi makan ibu aku, ayah aku ketika bekerja, adik aku. Jadi akhirnya aku sakit dan aku tadi bangunnya 6:30. Gitu. Lalu apakah cara yang lebih adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada Pak? Apa? Bangun tepat waktu jam 5 Pak. Nah pasti ditanya seperti itu. Lalu balik lagi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu dia jawab, datang tepat waktu Pak. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ingin menjadi orang yang baik Pak, yang mempunyai aturan atau kesepakatan yang baik gitu. Lalu Bapak Ibu jangan menyalahkan, tapi Bapak Ibu menguatkan. Setiap manusia mempunyai kesalahan, Jam. Jadi wajar. Bapak aja, kamu itu bukan satu-satunya orang yang mempunyai kesalahan. Bapak aja pernah mempunyai kesalahan, gitu. Jadi anak tuh, wah iya, bukan aku aja loh, gitu. Bukan saya saja. Lanjut Pak. Nah, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nanti Bapak Ibu tanyakan, ini menstabilkan identitas ya. Lanjut Pak. Nah, yang tidak boleh Ibu lakukan adalah tindakan yang salah dengan cara berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ketika anak melakukan kesalahan, Ibu mensupport, itu salah. Kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu pun salah kalimatnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ketika Bapak Ibu berbicara kepada siswa hal yang buruk, maka siswa akan terset di memorinya, oh iya Ibu Uju aja atau Pak Ibnu aja memperbolehkan aku bersikap seperti ini. Jadi maksudnya nanti anak itu negatif. Aku nyentil orang aja boleh. Aku nyopet aja boleh. Tuh. Lanjut. Iya. Menanyakan keyakinan kita identitas sesuai dengan langkah 1
Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umumnya kita telah sepakati? Apakah yang kita tentang kelas yang ideal? Kamu maju jadi orang yang seperti apa? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh siswa yang terlambat. Ini menggunakan kalimat restitusi. Cantik. Aduh. Yang benar. Benar. Diklik kan coba. Oh. Enggak. Berarti sehat. Jatuh ada di bawah, aku punya bukti ya. Lebih boleh kali guys, kurang jangan. Iya maksudnya ini buat kita. Nah, proses tadi sengit-sengitnya kan Si Adam. Ini Lain enggak? tadi malah lewat di instalasi itu orang Indonesia ini si Adam. Aceh dia ada tuh gini Dicari-cari aja. oh bisa batasan melewat Kupis kamu dia si Adam. Nah, Cek. Nah, itu Bapak Ibu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kalau yang ini mah nanti Bapak Ibu boleh nanti di-share ya video ini. Karena sudah, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Ada, Pak Deden. Silakan, Pak Deden di depan aja, Pak Deden. Di sini. Biar kelihatan kamera. Pencitraan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kepalanya dipegang. Kade salamin. Gue ngasih padet dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya guru kelas 3B. Ini menanyakan ketika hari Senin, kita kan setiap hari Seninnya kita selalu upacara bendera. Nah, tadi sedikit menggelitik pertanyaan buat Bapak Heri ya. Kan ada yang Terlambat. yang terlambat, terus nah ada yang tidak memakai dasi dan memakai topi. Nah, itu solusinya seperti apa Pak? Ini kan biasanya yang hari Senin berjejer rapi. Nah, terus ada yang beda-beda nih, ini nggak pakai topi, nggak pakai dasi, sepatunya berbeda.
Nah, kita apakah Pisahkan. dipisahkan atau seperti apa? Solusinya seperti itu. Terima kasih. Seperti itu, seperti apa? Solusinya seperti apa? Jawabannya. Iya, jawabannya. Baik, Bapak Deden, terima kasih. Jawabannya yang pertama, ketika Bapak Guru melihat muridnya terlambat, misalkan mulai jam 7.15 upacara, ternyata anak datang jam 7.20. Yang pertama, Bapak dekati dulu, jangan dipisahkan dulu, didekati dulu anaknya. Harewosan we, nah mungkin istirahat, datang ke ruangan Pak Deden gitu. Setelah itu selesai tuh upacaranya. Nah, anak-anak datang semuanya, tapi jangan ditanyakan satu-satu semuanya, tapi satu-satu. Takutnya kan ada yang psikolog anak yang down gitu. Nah, Bapak Deden menggunakan kalimat restitusi ini. Tadi Bapak lihat kamu tidak memakai seragam yang lengkap. Pasti kamu punya alasannya. Nanti anak menjawab, ya, mohon maaf Pak, saya nggak punya dasi. Mohon maaf Pak, aku ketinggalan. Ketika misalkan ada kalimat yang tidak punya, Bapak Deden menanyakan lagi, ya tidak apa-apa, Bapak juga pernah melaksanakan kesalahan itu. Nah itu. Setelah itu solusinya apa? Baik, ketika kamu tidak punya dasi, apakah kamu bisa membeli dasinya? Enggak Pak, mama aku nggak punya duit. Solusinya, Bapak Deden harus menyediakan dasi. Gitu. Ya, topi, dasi, sabuk. Karena tidak semua murid kita ekonominya tinggi. Kita tanyakan. Lalu, ini juga pembelajaran buat saya juga ya, karena bukan hanya Pak Deden ya, bukan hanya Pak Deden yang melaksanakan seperti ini. Kadang PR itu seperti itu kepada siswa. Nah, kita buka mindset bareng-bareng kita bersama bahwa ketika ada kesalahan tidak menanyakan di muka umum. Kita harus tanya, nah nanti jam segini istirahat kamu kesini. Kalau misalnya anaknya tidak datang, kamu Pak Deden tanyakan lagi ke siswanya. Nah ayo ke ruang Pak Deden, gitu. Atau mau ke perpustakaan, mangga. Di musola, mangga. Di dia mangga. Sih kamu kayak kemarin tadi di sana. Cuman jangan kegerewekan. Gitu nggak boleh. Biasa aja. Nanti anak itu akan menjawab dengan sesuai dengan yang dia keluhkan. Gitu Bapak Deden. Dengan jawaban ini puas atau masih ayo anak-anak? Baik Bapak Ibu, saya hanya menguatkan ya kepada kita semua. Iya, solusinya harus dipanggil, tapi jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan itu nanti ketahuan semua. Itu tak durangan, tinggal itu pakai dasi. Jangan. Soalnya kalau bisa dipisahkan pasti anak itu lagi. Kita nggak akan ada solusi kalau kayak gitu. Solusinya panggil. Kalau misalnya dia tidak punya dasi, kita sediakan, gitu. Karena Pak, boro-boro kembali dasi, boro-boro kembali sabuk, makan oke, hese Pak, aku can makan, nah, kemana tak solusinya? Ayo, karunya, gitu solusinya. Kalau kita tidak punya apanya, dasi. Nah, kita cek, kita cross check siapa aja siswa yang tidak lengkap, cross check. Ya, 1 minggu ini kita cross check. Minggu depan, apakah dia masih tetap tidak bawa? Berarti itu kita bukan lingkari. Kita ya, bukan ciri namanya teh. Ketika misalnya siswa tersebut itu lagi, Bapak Deden pendekatan pada siswa. Kenapa alasanmu gitu?
Iya, eta pasti eta deui. Nah, Pak, kumaha eta misalnya dasina di saya aya. Kita harus punya solusi. Apakah mau dari patungan dari ibu-ibu 1.000 perak gitu? Boleh. Atau Pak, keberatan duit nak gitu. Atau dari uang kas, boleh. Gitu, karena kita cari solusi. Ya. Ketika misalkan sudah diberi, tapi dia yang ke bawah lagi, nah, pendekatan lagi. Gitu. Ya, Bapak Deden ya. Terus untuk memperkuat kita semua, kita di sini harus tanamkan bahwa kita adalah seorang pelajar, ya, pengajar untuk belajar. Jangan mentah-mentah kita udah jadi guru, kita enggak mau belajar. Misalnya Pak Eri punya ilmu, Bapak Ibu guru punya ilmu, silakan sharing, gitu. Dan yang terpenting, ketika misalkan aturan sekolah pukul 7 sudah ada di sini, nah Bapak Ibu guru pun harus mencontohkan. Karena ada satu anak nih, ya, di kelas Pak Deden, ya, tapi itu disebutkan ya Pak Heri, Pak Deden kita berangan baik. Nah, karena guru itu adalah guru ditiru, bukan ngada-ngada Pak Deden ya, iya benar-benar real. Ada siswa Pak Deden ketika menjadi ayu sama Pak Deden, dia tuh sok ngomong ketika pelajaran Pak Heri, Pak, aku tuh suka terlambat, cuma Pak Deden dia suka terlambat. Nah, gimana? Saya harus jawabnya gimana? Ya. Nah, maka dari itu kita berubah, bukan berubah jadi Power Ranger, tapi kita semua adalah seorang pendidik, ya. Berusaha. Ya, Bapak Ibu, cukup sekian mungkin ya, Bapak Ibu waktunya sudah. Nah, kalau yang nah, sama Bu Haji dari situ sih Bu Haji. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau misalkan Pak Heri ada kesalahan-kesalahan kata terkait budaya positif, karena Pak Heri hanya menyampaikan di modul ini karena ada aksi nyata di guru penggerak. Mudah-mudahan ketika misalkan Pak Heri menyampaikan ini ada gambaran, oh iya saya seperti ini, oh iya harus seperti ini. Kita harus bareng-bareng belajar Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak ya, udah di record sama saya Pak Heri. Sok. Baik. Baik Bapak Ibu, sudah masuk semua di Zoom ini. Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Heri. Kesempatan hari ini kita di dalam Zoom ini akan membahas tentang diseminasi ya, modul 1.4 yang dimana di aksi nyata ini terkait budaya positif di sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Heri Adiansa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 di SDN Wanci Mekar 3 Kabupaten. Baik, dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang konsep kunci modul budaya positif. Apa saja? Di sini ada 7 ya Ibu Bapak. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua disiplin positif. Lalu yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama yaitu perubahan paradigma. Mungkin Bapak Ibu di sini masih kebingungan ya apa sih itu paradigma. Nah, di sini paradigma ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran paradigma, yaitu penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang
belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap berpusat pada murid ya Bapak Ibu ya, yang mana setiap murid berkembang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila apa saja Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ber saya Kebinekaan Pak. global ya. Kebinekaan global, terus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri ya. Terus apalagi? Bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong, yaitu termasuk pelajar Pancasila yang harus ditanamkan di setiap sekolah Bapak Ibu. Lalu disiplin positif ya. Di sini ada kalimat dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengucapkan nilai-nilai kebajikan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa togokan atau ancaman maupun hukuman. Ini disebutnya disiplin positif. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, halo Bapak Ibu, masih ada? Ada Pak, lanjut aja Pak. Ada Peri, ada. Baik. Kita lanjut ya. Lalu selanjutnya yaitu nilai kebajikan universal. Apa itu? Nilai-nilai kebajikan universal meliputi yang pertama keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Itu termasuk nilai kebajikan universal ya. Motivasi yang sehat yang dapat menggerakkan, mengaktifkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Ketika kita memikirkan tentang motivasi, hal pertama yang menyerang pikiran kita adalah sumbernya. Apakah motivasi tersebut berasal dari diri sendiri, intrinsik ya berarti ya, atau berasal dari manusia. Ini ada bertahan hidup Bapak Ibu tahu. Nah, di zaman itu kita harus belajar untuk bertahan hidup ya, bukan hanya di di sekolah aja. Bertahan hidup berarti ketika kita mampu berada di kalangan apapun kita bisa bertahan gitu, dimanapun kita berada itu harus tetap kita bertahan. Lalu ada kasih sayang yang diterima. Nah, kasih sayang dan terasa diterima. Lalu ada kebebasan. Lalu ada penguasaan dan kesenangan. Kesenangan ini bukan berarti kita mengajar anak-anak harus dengan senang, bukan hanya itu saja ya Bapak Ibu ya. Kesenangan ini dalam arti ketika anak sudah mencapai tujuannya atau kita sudah mencapai pembelajaran kita, berarti menurut saya itu kesenangan saya sendiri gitu, atau kita bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya motivasi perilaku manusia ya. Di sini ada sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya, lalu menghargai diri sendiri atau penghargaan dari orang lain. Nah, menghindari ketidaknyamanan biasanya murid melakukan diri karena takut dihukum. Motivasi ini bersifat eksternal. Lalu mendapatkan imbalan dengan nilai-nilai mereka percaya. Biasanya murid-murid melakukan disiplin diri untuk mendapat imbalan, pujian, hadiah, dan penghargaan. Motivasi ini bersifat eksternal. Lalu menghargai diri sendiri atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid berperilaku karena sadar
akan nilai kebajikan diri sendiri. Motivasi ini bersifat internal. Bacanya Bapak Ibu ya. Lalu ada konsep disiplin. Di sini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Di sini ada hukuman. Nah, di sini ada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, identitas gagal di sini ada hukuman. Hukuman itu berarti misalnya di sini ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya itu adalah restitusi merupakan pilihan, ya. Lalu di sini ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Ini konsekuensinya ya. Lalu restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lalu hukumannya yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Lalu konsekuensinya korban bisa diabaikan. Lalu restitusinya korban mendapatkan ganti. Lalu hukuman yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Lalu konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Lalu restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Lalu yang terakhir, hukuman perilaku pasif agresif meningkat, ya. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Lalu restitusinya masalah terpercaya. Selanjutnya, konsep disiplin, ya. Di sini ada perilaku agresif meningkat. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, masalah terpecahkan. Terus ini ada kalimat-kalimat negatif ya. Bapak Ibu, ada negatif, ada netral, ada positif. Kalimat negatifnya ini seperti ini percakapannya. Awas, kalau dilakukan lagi ya, nak, awas kamu. Berarti ini termasuk kayak ancaman nih Bapak Ibu ya. Lalu kalau misalkan kalimat kita percakapan yang netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Jadi itu seperti kayak menyuruh ya Bapak Ibu ya. Menyuruh dengan kata paksaan. Berarti positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah ini yang positifnya yang seharusnya kita harus lakukan Bapak Ibu kepada anak ya. Lalu ada lagi metode paksaan ya. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrolnya juga. Orang menyalahkan lagi. Lalu mendorong kepatuhan, mendorong kedisiplinan positif, konsep diri buruk, konsep diri baik, dan konsep diri kuat. Konsep disiplin ya, menurut saya konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman, ada penghargaan. Ya Bapak Ibu, bahwasanya kita kepada peserta didik tidak boleh memberikan hukuman atau penghargaan berupa reward. Karena kenapa? Ketika kita memberi hukuman maka anak akan cenderung merasa gimana ya, tersakiti gitu ya. Kita kan tidak tahu bahwa anak itu akan men-set di memorinya itu perilaku kita hal yang baik atau hal yang buruk. Makanya kita pastikan tidak boleh ada yang namanya hukuman. Lalu ada penghargaan, biasaan di sekolah kita ya. Sering sekali banyak yang memberikan penghargaan ya berupa coklat, berupa piala, berupa apapun lah itu ya. Nah di sini sebenarnya di konsep disiplin budaya positif kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa. Kenapa? Karena ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, maka siswa itu ketika kita tidak ada rasa kesadaran dia sendiri gitu. Kenapa? Kita di sini seorang pendidik harus memberikan contoh kepada mereka bahwasanya dia ke sekolah itu harus ada kesadaran dia sendiri. Membuang sampah itu harus benar ada kesadaran dia sendiri. Mengerjakan PR itu harus dengan kesadaran dia sendiri. Tanpa harus kita paksakan ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu contohnya kayak gimana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo? Halo? Nanti biasanya ada sesi tangannya jawab Pak Heri, dilanjut aja materi. Lanjut lagi ya. Baik. Berarti konsep disiplin dengan identitas sukses itu adalah konsekuensi atau restitusi ya. Kalau konsekuensi itu berupa misalkan
Anak-anak mencoret itu. Terus restitusi, ketika misalkan anak terlambat, kita tidak boleh menegur dengan kesalahan dia sendiri, dengan harus berkata baik, kenapa, jangan ada kalimat kenapa gitu kan. Berarti harus menggunakan kata apa, menggunakan kalimat-kalimat yang restitusi yang baik ya. Lalu konsep disiplin penghargaan. Menurut Alfred Kohn, mengutamakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Berapa pertanyaan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilai sama dengan penghukum seseorang. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ya Bapak Ibu ya. Lalu ada penghargaan tidak efektif. Lalu penghargaan merusak hubungan. Penghargaan penghukum ya. Gitu ya Pak Ibu ya. Posisi kontrol restitusinya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat ya. Itu menurut Golson 2004 ya, pada tahun 2004. Restitusi juga ada proses kolaborasi atau kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Itu menurut Theophon Golson ya, pada tahun 1990. Nah, sini ada restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan siswa itu belajar dia tuh ya. Lalu restitusi memperbaiki hubungan ya. Ketika siswa bermasalah dengan temannya, maka dengan cara restitusi untuk memperbaiki hubungan mereka. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan ya, tawaran. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakannya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan ya. Restitusi fokus pada solusi bukan pada hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, manajer ya. Apakah Bapak Ibu termasuk guru penghukum ataukah pembuat rasa bersalah, atau Bapak Ibu sebagai teman-teman mereka, ataukah Bapak Ibu sebagai pemantau, dan Bapak Ibu sebagai manajer menurut menurut versi Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus murid ya, datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti Bapak Ibu bisa lihat satu persatu ini ya, apa namanya teh? Beda ya Bapak Ibu. Di sini ada rasa penghukum. Penghukum misalkan nada suara tinggi ya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk seperti kayak orang marah ya, kalau penghukum itu ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Lalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktunya? Nah itu, dengan nadanya tinggi, matanya melotot, nunjuk-nunjuk kepada siswa, itu sebenarnya tidak boleh. Ya Bapak Ibu, nanti psikologisnya anak itu akan mengset hal-hal buruk kita nanti ke depan, ke jangka panjangnya. Lalu di sini ada pembuat bersalah ya, menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus memberitahu kamu ya? Nah, ini sama saja seperti kayak membuat rasa bersalah. Jadi anak itu jadi merasa bersalah. Wah,
iya aku salah. Ya itu juga tidak baik ya Bapak Ibu ya, rasa bersalah tersebut. Lalu ada teman. Nah, teman ini dengan nada suara ramah, akrab dan bercanda. Ini seperti ini baik baik kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita ya untuk mengajar. Nah, di sini ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji tidak akan terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa nanti Bapak bantu. Ini termasuk sikap yang menurut saya baik ya Bapak Ibu ya. Lalu pemantau mengendalikannya catatan. Berarti hanya dicatat siapa yang tidak piket hari ini catat, siapa yang hari ini tidak piket catat, siapa hari ini yang tadi keluar lari-lari catat. Itu sama saja seperti pemantau ya. Data, stiker, daftar, cek, suara, dasar dan format. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi lalu ada manajer ya, nada suara tulus dan tidak kaku, jadi tidak gugup kitanya, tulus, benar-benar tulus dari hati ya Bapak. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita menanyakan lagi kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi siswa mampu menjelaskan, oh iya Bapak, saya salahnya tadi terlambat, tidak membawa buku itu. Jadi kita seperti sharing ya Bapak Ibu ya, sharing. Kita kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah. Ketika kita sudah mempunyai posisi kontrol manager, maka siswa itu akan nyaman pada kita ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita harus bikin ya Bapak Ibu ya di sekolahnya masing-masing. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ayo. Nah, di sini ada dua tanggapan yang saya cantumkan ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ayo. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yang pertama ya jawabannya supaya untuk keselamatan. Lalu yang kedua jawabannya yaitu supaya kita sehat selalu ya dari penyakit gitu ya. Bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan, misal dibuat dalam bentuk tidak terlalu banyak sehingga mudah ya diingat dan dipahami semua warga sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita menggunakan kayak kertas ya Ibu. Silakan dibagikan ke muridnya dan tanyakan kesepakatan kelas yang kamu inginkan apa. Jadi bukan buat oleh kita dibuatnya ya Bapak Ibu ya, dibuat oleh murid supaya nanti murid bisa memahami, oh iya saya kan udah buat keyakinan kelas maka harus dipatuhi. Lalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalkan Ibu sudah membuat keyakinan kelas ketika misalkan 1 minggu sudah efektif, minggu depannya ternyata tidak efektif, maka harus selalu dicek ya ulang ya apa yang salahnya, kenapa keyakinan kelas yang ini tidak terlaksana gitu. Apakah menurut murid terlalu berat? Nah, boleh diganti Bapak Ibu ya keyakinan kelasnya. Misal tidak harus satu hari untuk 1 tahun, nggak harus ya Bapak Ibu. Itu gimana kebutuhan siswanya. Ternyata misalnya kata siswanya, Pak saya pengen suasana kelas itu saya pengen makan tapi saya mendengarkan gitu, boleh juga seperti itu, tapi harus ada konsekuensinya. Ketika misalkan dia mengotori kelasnya, maka konsekuensinya harus membersihkan ya. Nah Ibu, ini kemarin saya sudah berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Kebetulan saya kemarin memegang kelas 3 ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ketika membuat kesepakatan kelas, siswa itu antusias sekali gitu ya, antusias sekali, dan dia
banyak keinginannya, Bapak aku pengen ini, Bapak aku pengen ini, Bapak pengen ini, so silakan dituliskan. Jangan dipendam-pendam, silakan dituliskan, nanti dibuat kesepakatannya. Lalu rumuskan apa menjadi keyakinan ya. Selanjutnya ini yang sudah yang sudah dibuat ya Bapak Ibu ya. Ini yang sudah dibuat. Yang di sini sudah dibuat. Nah, saya sudah buat dengan Canva ya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu. Nah, ini membuat keyakinan kelas di Canva, menempelkan keyakinan kelas di dinding ya. Boleh pakai banner, boleh di print di setiap kelasnya boleh, atau di pintu boleh ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk menjadi pembentukan keyakinan kelas yang setiap hari, nanti anak-anak bisa lihat tuh kesepakatan kelas kita seperti ini. Nah, kesepakatan kelas 3B. Nah, kemarin anak-anak ingin hadir tepat waktu, berpakaian rapi sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Belajar bersungguh-sungguh, mengikuti, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan kelas dan sekolah ya Bapak Ibu ya. Berkata jujur, sopan, dan baik saat berbicara, saling menghormati dan mengasihi, dan bekerja sama, bersikap baik dan ramah. Sudah segitu ya. Ada lagi. Nah, segitiga restitusi ya. Sisi pertama di sini akan ada segitiga ya. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Atau yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu ya. Kita di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini pakai restitusi ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa yang telah kita sepakati. Jadi kita menyepakati keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya, maka kalian Bapak Ibu bisa tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ketika siswa melanggar ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ditanyakan Bapak Ibu ya. Selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Ini bisa digunakan ya Bapak Ibu ya, dengan kalimat-kalimat yang baik ini gitu. Ketika siswa terlambat bisa digunakan dengan cara atau siswa tidak membawa buku atau siswa tidak mengerjakan PR, boleh menggunakan restitusi ini gitu. Karena penggunaan restitusi itu kalimat-kalimatnya indah didengar gitu ya Bapak Ibu, dan tidak ada paksaan pada siswa. Selanjutnya, segitiga restitusi. Sesi pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana dasarnya segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tidak bisa menyelesaikan ini ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi ya. Bapak Ibu itu hanya menjadi menjadi quotes ya yang menjadi seorang mencari solusi kepada siswa, bukan untuk mencari kesalahan siswa. Nah, lalu kamu merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Jadi tanya-tanya Bapak Ibu ya. Jangan tanyakan, kamu kemana? Kamu ini. Nah, itu gak boleh.
Harus benar-benar menggunakan segitiga diskusi karena kalimat-kalimat segitiga diskusi itu baik dan indah didengar ya Bapak Ibu ya. Nah, sesi kedua, validasi ya. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar ya. Jika kita memahami kebutuhan dasar yang mendasarkan atau mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini tidak boleh ya Bapak Ibu ditanyakan kembali kepada siswa. Karena ini adalah validasi tindakan yang salah. Ketika Bapak Ibu, ketika siswa yang salah, lalu Bapak Ibu membelanya itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh membelanya dengan kalimat-kalimat yang tadi ya. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi. Nah, itu nggak boleh ya. Sama aja Bapak Ibu mengajarkan kepada siswa itu hal yang negatif ya. Selanjutnya, ini segitiga restitusi ya, menanyakan keyakinan ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan 2 ya, maka anak akan akan siap untuk dihubungkan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ya. Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa yang kita tentang kelas yang ideal? Apa yang diinginkan ya? Kamu mau jadi orang apa? Seperti apa gitu? Yang seperti apa? Ini yang menarik. Nah, ini adanya Bapak Ibu, kemarin saya membuat restitusi. Ada murid saya yang datang terlambat. Kita cek dulu ya. Sebentar dulu di jam. Kenapa kamu terlambat? Coba lihat sekarang jam berapa? Apa saya terlambat? Silakan duduk dulu ya. Setelah jam istirahat, nanti di jam ke ruangan Pak Heri ya. Baik, Pak. Yang bisa kamu lakukan agar kamu apa yang harus kamu lakukan dengan antara posisi kamu di rumah dan kewajiban kamu di sekolah. Itu merupakan kewajiban kamu karena kamu sendiri yang menjalani. Silakan untuk masuk kelas kembali dan sampaikan salam bapak orang tua.
Nah, Bapak Ibu, tadi adalah restitusi kepada siswa yang terlambat sekolah ya. Jadi kita menanyakan dengan cara baik-baik. Pasti siswa itu mempunyai alasan. Jangan kita tanyakan pada siswa kesalahannya. Kenapa kamu ini, jangan gitu ya. Jadi harus pakai penerapan restitusi. Ketika menggunakan restitusi, maka kita tahu alasan siswa itu kenapa terlambat gitu ya, Bapak Ibu. Dan ada contoh yang kedua, Bapak Ibu, di sini ada penerapan restitusi ketika siswa tidak pernah masuk kelas karena buku PAI-nya tidak pernah dibawa. Ya. Cara Bapak yakin seperti sejarah, apakah secara tidak ada yang salah dan kita sejarahnya dan apakah sejarah masih percaya lalu sejarah apa tahu yang terbaik tahu kamu lebih memilih malu karena gimana. Yang terbaik sudah itu kamu bisa lagi ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Yang tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang kedua adalah siswa tidak pernah hadir ketika pelajaran PAI dan dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Jadi saya bisa mengetahui bahwa Mutiara dan Mijam ini mempunyai alasan gitu. Kita harus tahu kalau misal Mijam itu bahwasanya ibunya sakit dan kalau misalnya Mutiara ternyata dia alasannya bahwa tidak mempunyai buku. Dan saya sendiri memberikan solusi sebenarnya patut bangga gitu, bagus gitu bahwasanya mengedepankan memberikan ibunya dulu, memperhatikan ibunya dulu, tapi ketika Nijam melakukan itu seharusnya bangunnya harus tepat waktu gitu, bukan tepat maksudnya harus lebih awal gitu, lebih awal. Misalkan biasanya tidur jam 7. Nah, seharusnya di jam itu bangun pukul 5 gitu supaya untuk membereskan untuk membantu ibunya dan sedangkan saya sih bahwasanya menggunakan buku apa saja yang terpenting kamu harus masuk gitu. Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali ada yang bertanya satu orang saja karena waktunya iya. Silakan.
Boleh saya bertanya, Bapak? Boleh. Ibu siapa itu? Ibu Ade Triani, Bapak. Bu Ade. Boleh, Bapak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Eh, BTW ini ya, aku punya satu pertanyaan, tapi mudah-mudahan Bapak bisa jawab ya. Kalau misalkan itu kita sharing aja bareng-barengnya Bapak Ibu ya. Ya, kita sama-sama belajar ya, Bapak ya. Gini, bagaimana sih cara kita melihat maksudnya tolak ukur di sekolah bahwa budaya positif tersebut sudah diterapkan gitu, Pak? Baik, itu aja Bu. Bu. Iya, itu aja Bapak. Terima kasih. Baik, Tolak ukurnya ya, Ibu Pak ya, Ade. tolak ukurnya. Baik Ibu Ade, menurut saya ya jawabannya yaitu kita bisa menolak tolak ukur pada siswa itu pertama ya, yang tadi ya kita harus membuat kesepakatan kelas dulu gitu ya. Ketika kesepakatan kelas kita buat, kan di situ anak-anak ingin yang diinginkan adalah bersih gitu ya, bersih lingkungan, bersih sekolahnya. Nah, tolak ukurnya ketika kesepakatan kelas tersebut sudah diterapkan, kita cek dalam hari itu gitu, apakah udah sesuai belum gitu. Kalau misalnya sudah sesuai, berarti tolak ukurnya udah sesuai gitu ya Bu. Kalau misalnya sudah sesuai, berarti sudah sesuai gitu. Berarti kesepakatan kelasnya sudah diterapkan. Menurut saya begitu ya Bu Ibu ya. Mudah-mudahan puas Ibu dengan jawaban saya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas pemaparannya Bapak. Itu Bapak cukup. Boleh izin menambahkan, Pak. Oh iya, Bu Khairunisa, silakan tambahannya. Ya, saya izin menambahkan ya, Ibu siapa? Ada Bu. Ya, Bu Ade, Bu. Mungkin ini mah tambahan aja ya, berdasarkan pengalaman di sekolah saya, tolak ukur budaya tersebut sudah dilakukan. Pertama itu biasanya melakukan observasi dan pengamatan langsung, Bu, terhadap perilaku siswa sehari-hari ya, atau ritual kebiasaan, misalnya seperti melakukan sholat duha ya, bagaimana itu menjadikan budaya atau kegiatan Jumsi, Jumat bersih, itu bisa menjadi tolak ukur. Kalau itu sudah dilakukan bisa melalui observasi dan pengamatan langsung. Bisa juga tolak ukur itu melalui kuesioner atau survei. Survei itu bisa kepada peserta didik atau bisa juga sesama rekan sejawat. Apakah yang kita terapkan ini sudah menjadi budaya pada sekolah kita sendiri gitu. Lalu bisa juga dari indikator kinerja kita, apakah cukup produktif dalam melakukan kegiatan tersebut menjadi budaya di sekolah kita. Bagaimana kualitas hubungan kita ya, nanti setelah itu menjadi budaya, biasanya ada evaluasi antara kualitas hubungan antar guru, antar siswa gitu. Lalu bisa juga diadakan wawancara nih, diskusi kelompok, bisa di kelas tersebut atau dari kelas rendah ke kelas atas gitu, atau sebaliknya. Itu mungkin tambahannya, Pak. Terima kasih. Baik, Ibu Khairunisa dan Ibu Ade, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Bapak Ibu, terima kasih. Pak Ega sudah cukup belum? Bapak Ega 1 jam. 10 menit lagi Pak Heri. 10 menit lagi. Mungkin boleh tambah pertanyaan dari Oke, rekan-rekan yang silakan lain. pertanyaan lagi. Kita sharing-sharing aja ya Bapak Ibu ya. Ada yang bertanya lagi? Bu Hoirunisa tuh banyak pengalamannya Pak Heri. Enggak, Pak. Saya jadi Boleh, itu. Ibu Khairunisa, kita sharing-sharing aja. Iya, ini mah Barangkali kita kan di sekolah Pak Heri pun harus ada banyak-banyak belajarnya gitu di sekolah Bu Khairunisa. kalau dari kasus tadi ya, apa sih
kasusnya berarti si siswa teh tidak membawa buku pelajaran gitu, Pak. Iya Bu, tidak membawa buku pelajaran, jadi dia tuh ngumpet ngumpet di kantin, katanya takut gitu. Takut Sebenarnya sama Pak Heri gitu. ini pertama kali dia melakukan apa ya? Dia lupa membawa atau memang udah sering kali gitu? Kalau itu sering kali Bu, sering nggak sering sih. Jadi ketika setiap pelajaran PA itu ya udah 3 kali sih, nggak sering, sudah 3 kali menemukan seperti itu. Oh, Dengan berarti kalau alasan udah lebih oh, dari itu biasanya sudah menjadi apa ya, kalau dalam administrasi kan ada namanya buku tindak lanjut ya, ada ya, kasusnya seperti apa gitu ya, atau kita mengobservasi apakah permasalahannya mungkin tidak hanya dari rumah, tidak hanya dari sekolah aja, mungkin juga bisa datang dari rumah ya, sehingga dia merasa tidak nyaman nih dengan pelajaran agama, jadi alasannya bisa aja nggak bawa buku gitu ya, mungkin ya, Pak, ya. Apakah memang sudah, kita observasi terhadap, latar belakang lingkungan siswa tersebut gitu. Jadi tidak hanya di sekolah gitu mungkin. ya benar Bu. Eh, Kebetulan kemarin itu memang sudah kita observasi Bu. Memang dari keadaan ekonominya ya tidak apa memang kurang ya Bu ya. Ketika dicek pun ya di apa dicek langsung ke tasnya, memang dia bukunya hanya buku pelajaran bahasa Inggris, karena pelajaran itu tuh hanya 2 pelajaran PI kan terakhir gitu Pak. Pelajaran bahasa Inggris pertama, jadi harus ada jeda istirahat dulu. Ketika pas masuk istirahat dia tidak masuk, ditanyakan ada di kantin tapi kok lama nggak kesini sini gitu, makanya ditanyakan. Jadi takutnya dia memang takut gitu, karena kalau takut kan tanya kan takut kenapa gitu ya. Makanya dengan Iya sedikit ya. seperti itu saya bisa tahu, bisa paham, oh iya ternyata alasan dia tuh bahwa dia tidak membawa buku. Ketika saya menggunakan restitusi tersebut, saya cross check bahwa apakah benar dia tidak membawa buku PAI, apa hanya eh, bicaranya saja gitu. Ketika dicek, oh iya benar. Jadi kata saya tuh ya udah, kalau misalnya tidak bawa buku PAI ya sudah, pakai buku apa saja, dan yang terpenting kamu hadir gitu, daripada kamu tidak hadir, buku tidak bawa, sama aja nilai kamu tidak ada pelajaran PAI khususnya gitu. Iya, oke, Pak, mungkin yang lainnya. Atau bisa juga, apa sih ya, Kenapa Bu? mmm, kalau punishment kan tidak harus berupa hukuman ya, bisa juga kita mempunishment-nya dengan memberikan, kita kasih buku nih gitu untuk, memacu siswa gitu ya. Jadi kan, aduh malu nih udah dikasih buku sama bu guru nih, Tapi Pak Guru nih masa gitu mungkin. mohon maaf, eh, berhubung saya sudah tahu ya, memang dulu Mhm. memang seperti itu Bu. Saya selalu memberilah kepada siswa, tapi setelah saya membaca modul-modul, setiap modul budaya positif ini, ternyata tidak boleh memberikan sesuatu pada siswa gitu, termasuk kan reward ya Bu ya, gitu. Saya Iya, dengan cara tidak memberikan, supaya menyadarkan mereka gitu bahwa dia salah, ya harus dia ubah pola-pola mereka gitu. Jangan sampai ketika dia salah kita beri, ya sama saja kita memberi atau menyuapi dia kesalahan dia, mengenakan dia gitu Bu, gimana ya iya. bahasanya. Jadi Jadi kembali eh, ke kesepakatan kelas gitu ya, Pak, ya? iya begitu Bu, kesepakatan kelas kan yang kita seperti itu. Dengan modul ini ada apa, ada plusnya Bu. Jadi oh iya, saya tuh ternyata salah gitu. Jadi ketika anak yang enggan mau meminta maaf kepada gurunya, dengan cara restitusi ini, anak jadi menyadari kesalahannya, menyadari bahwa dia harus meminta maaf dan tidak boleh mengulangi kembali. Oke, Pak. Ada lagi? Pak Ega, udah habis ini sesinya?
Iya, Pak Heri, cukup. Sudah habis. Baik, Tinggal Bapak itu Ibu, aja kesimpulan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Zoom saya untuk membahas aktivitas. Mudah-mudahan dengan tadi saya memaparkan presentasi saya, kita mendapatkan ilmu dan mempunyai gambaran-gambaran, ya, gambaran-gambaran bahwa keyakinan kelas itu memang harus kita buat ya Bapak Ibu untuk kesepakatan kita bersama pada siswa. Dan yang terpenting selalu menjaga bahwa dasarnya siswa itu adalah harus kita tuntun ya Bapak Ibu, kita tuntun siswa kita supaya menjadi siswa yang kita inginkan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila kesempatan ini Foto ada dulu mungkin Pak. Foto. apa? Oh iya, Foto. foto-foto dulu ya, lupa. Silakan Ibu dibuka kameranya, kita isi dulu yang kamera yang sesi kamera siapa? Berbagi layarnya matiin dulu, Pak Heri, biar bisa. Oh iya, ini matiin dulu ya, mohon maaf ya. Saya off cam ya Pak Heri, soalnya nggak pakai kerudung lagi di rumah. Oke Ibu, santai-santai ya. Boleh. Siap ya. Heri, ada Pak Heri di situ? 1, 2, 3. Neng. Hoiten to sampai gak? Udah dong. Tiara, sering Bapak lihat kamu bolos pelajaran PAI dan bahkan sering juga tidak membawa buku. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Bisa dijelaskan? Pak, mohon maaf, Tiara melakukan itu karena ada alasannya. Bisa dijelaskan kepada Bapak? Karena Bapak yakin kita semua pernah melakukan kesalahan. Tiara sering bolos karena tidak punya buku PAI, jadi memilih diam di kantin atau bolos karena malu. Seperti menurut Mutiara, apakah cara itu efektif? Mutiara yang salah. Mutiara, pada kasus ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita menjalani dan mempercayai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Apakah Mutiara masih percaya dan ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Tiara masih ingat keyakinan kelas itu. Lalu menurut Mutiara, apa solusi terbaik untuk masalah ini? Tiara belum tahu, Pak. Di keyakinan kelas dibahas apabila sebelum mempunyai buku PAI diperbolehkan memakai buku yang ada saja. Iya, Pak. Mutiara ingat itu hanya saja Mutiara malu bukunya jadi berantakan. Kamu pasti tahu yang terbaik untuk diri kamu. Kamu lebih memilih malu karena berbeda tapi mendapatkan nilai terbaik, atau kamu menjauh tapi nilai kamu buruk karena sering bolos? Dapat nilai, Pak. Mutiara akan tingkatkan kehadiran Mutiara. Mutiara mencoba memakai buku yang ada karena Mutiara ingin nilai yang baik dan mendapatkan ilmu pada setiap pembelajaran. Begitu, akhirnya solusi yang terbaik sudah kamu dapatkan sendiri. Semoga dengan itu kamu bisa lebih rajin ya. Baik, Pak, terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan Mutiara. Tidak apa-apa. Tetap semangat ya Mutiara belajarnya supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang terbaik.